Sinta Puspita Cayani. Aku dari mahasiswa Telkom University di sini kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Sar Parangtritis Family. Nah, kali ini kita mau meliput Mas Uyuk yang sedang menerima tamu. Ini Mas Uyuk menerima tamu dari kampus Telkom Bandung. Ini dari mahasiswa ini kerjasama Sar Parangtritis, dan informasinya ini yang dari masyarakat yakin. Oh, kita mahasiswa Bandung ini mau ada penelitian di Pantai Parangtritis tentang arus pantai ya. Dan ini Mas Uyuk sedang menjelaskan apa yang ada di Pantai Parangtritis, begitu ya. Sama cat nanti siram-siram tadi gitu. Tapi gimana ya? Nah, ini mahasiswa dari Bandung ini gimana ya? Rapi. Coba kalau dari sana di sana, itu nanti bakal lebih tepat. Makanya diulang penelitian itu kerjasama sama Sarbarong, kelompok berempat dari kampus Telkom Bandung ya, yang mau melakukan penelitian di Pantai Parangtritis selama 4 hari tadi. Sudah saya tanya-tanya. Makanya tadi saya tanya, kalau hasil dari jaringan itu cuma untuk laporan, itu monggo. Tapi kalau misalnya jaringan mau publikasikan, sekalian aja nanti setiap bulan bikin animasi, kirim dulu ke kita. Artinya, oh masih kalau diposting gimana? Itu artinya biar sesuai dengan apa yang terjadi. Karena kadang mungkin konsepnya jaringan mungkin sudah benar, tapi mungkin karena wah ini editingnya biar gini, biar ini mungkin menyesuaikan. Karena juga saya sering juga ngeditnya di video. Wah biar agak sedikit disingkat ini, biar pada ini, tapi ternyata malah nanti penangkapan informasi dari masyarakat itu beda. Itu jadi monggo nanti dengan prosesnya seperti apa. Terus kalau mau cek juga kondisi, mau di foto, diambil gambarnya. Kalau sekarang gampang karena banyak loh rekarnya dan juga bisa terus di tepi yang maling, jadi dengan bisa langsung lihat, nanti bisa lihat gambar ke sana gitu. Nah terus itu nanti kalau seandainya dan dosen jaringan, mungkin kan itu dilaporkan ke dosen kok. Seandainya sudah dilaporkan ke dosen pun terus nanti harus diposting. Kalau mungkin kalau dari dosennya juga pasti ada revisi. Terus nanti misalnya dari dosen itu ini direvisi gini, monggo untuk laporan kepentingan jaringan yang itu sudah pasaran tidak apa-apa. Tapi yang di-up di media sosial kita tetap minta, pokoknya kita konfirmasi terus biar nggak salah. Apalagi kita bisa kalau dosennya nggak salah, bisa sesuai apa yang ada di sini, itu lebih mungkin kita sudah lebih enak nanti. Karena dulu ada juga mahasiswa dosennya punya penemu sendiri, harus itu seperti ini, sedangkan yang di sini nggak seperti itu. Wah sudah gini mau diposting, aku tak tahu posting di medianya seharusnya nggak mau. Bang informasi yang disampaikan salah, tapi ini kata dosen saya seperti ini ya. Dosennya kan saya suruh posting ya bilang. Nanti kalau ada salah paham dari masyarakat, kemudian masyarakatnya celaka karena mengikuti arahan yang ada di video itu, yang mau jawab dari sana, kita nggak mau. Nanti kita sesuaikan saja biar bisa sinkron. Ini Mas Uyuk sedang menjelaskan langkah-langkah yang harus di apa itu? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi dari Telkom Bandung ini untuk melakukan penelitian di Pantai Parangtritis ya, Lur. Aku tak kita dari nakal ya. Apa? Ganti toh Dan. Tidak mau. Syutingan nih. Mbak, ini kan YouTube Sar Parangtritis Family ya. Boleh diperkenalkan ini mbaknya siapa, dari mana? Nama aku
aku Sinta Puspita Cahyani. Aku dari mahasiswa Telkom University. Di sini kami melakukan penelitian untuk animasi skripsi. Hebat ini animasi ini, bisa ditonton besok. Nah, kalau yang ini mbaknya yang ini, perkenalkan nama saya Asya. Saya juga mahasiswa dari Telkom University. Di sini saya bersama kelompok saya ingin melakukan penelitian terhadap rip current. Jadi nanti output kita tuh mau bikin animasi. ini mbaknya? Saya sendiri Haura Hanifah Amri, yang seperti tadi sebelumnya disebutkan, saya juga dari kelompok ini untuk penelitian agar dapat membuat animasi yang informatif untuk menghadapi rip current. Edukasi ya Pak ya? Iya. Ya. Halo satunya ini. Halo semua, nama saya Audia Fatimah Azhara. Sama saya juga anggota kelompok dari mereka yang akan membuat penelitian tentang rip current. Jadi nanti dari hasil penelitian itu kita akan buat animasi yang akan menginformasikan bagaimana menghadapi rip current. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semoga penelitiannya sukses, dapat mengedukasi semua masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke Mas, iki wis tak takoni iki mbake jenenge sapa wae, saka ngendi wis aman iki sama. Semoga sukses ya Mas. Oke. Edukasine tersampaikan ke seluruh Indonesia. Animasi apa lho iki? Animasinya apa iki? Karo anu Mas. Ndi? Tak spill sithik. Apa? Kita mau ketemu Pak Jokowi. Wah, dono anu, ayo wis budget disepil itu. Ya kira rahasia, tapi kapan ketemu acaranya kapan ngerti. Berarti ya. Kita mau ketemu Pak Jokowi. Paling guys lah hari ini rahasia. Yang penting kita mau ketemu Pak Jokowi. Terus apa ya? Ayo semoga dong. Sesuk didelok ning YouTube Sar Parantis Family ya. Mas Suranto diketik aja kon bilang-bilang. Aja kon bilang-bilang. Pokoknya tiba-tiba kita sudah sampai di tempat Pak Jokowi. Wah. Melu ra kowe? Ora aku. Oh iki dong melu iki. Tak Jawa Segoro wae. Ganti aku kowe dong ya. Malus aku tak Jawa Segoro wae. Dredeg aku pedok Pak Jokowi masa. Wis ayo, masuk. Ya wis. Oh wis to. Ning Depok ae. Aku ning Depok ae. Tapi kan ora apa-apa kowe. Tak jak salah. Pak Jokowi pernah ning Depok ya? Heeh ya. Peresmian jembatan. Peresmian jembatannya ya. Oke, kaos. Lho ra iki arep dikapake ku Mas. Kok diinceng-inceng nang kamera arep dikapake kowe. Ya anu biasa di mikroskop. Cek mah telepon. Oh iya. Iki Halo. mau ada Pak? Mau ada sedikit anu wawancara atau apa ini? Wawancara. Wawancara ya? Wawancara Bang. Terima kasih. Iya kan pos. Yes. Kamera nih. Oh iya. Kira-kira regane Pak Topek iki lho Pak Topek, mbok tuku kameranya ini lho Pak Topek. Iki lho men rotok wangun lek video ranggo HP terus. Kita Pak Topek mau? Boleh. Iya mau ya. Yes. Iki Pak Topek pengen iki kameranya iki Pak Topek. Murah Pak. Gimana Bang? 2 digitnya sih ra bagi 2 digit. Ya, nanti ada 2 tempat. Nanti tak Ini mbak-mbak lagi harap mewawancarai Mas Uyi itu dia. Harap mewawancarai Mas Uyi. Soalnya ada 2 tempat. Mas Uyi lagi yang telepon dulu. Ya siapa? Terus emang dong apa ya lemburi ya? Aduh dono ini mah ono rapat pleno ini. Oke. Dit, tapi ini kan wawancara dek mas rapat nih ini loh. Lagi ini rapat ini. Iya maksudnya. Konferensi meja kontak lu. Wah, konferensi emosi. Konferensi meja kontak. Lain gosip diguyuk. Oh kasih diguyur kan loh. Oh arep wawancara ya. Salam masak guys. Masak guys. Kayak geleleng ya. Kayak Pak Tepik ya. Cuma jaluk apa kamera apa? Ngomong Pak Tepik ya. Pak, Itu nyuwun kamera model Riko, Pak. Kamera ngerekam. Nyile. Kan nyile gue. Kan nyile. Ini iki nyewa ya. Bangun. Tapi Pak nggih konten. Kontennya situ apa ayu? Kontainer apa ayo jare kontainer apa ayo. Payu ya.
Is, pahit. Ini lebih lanjut ya mas. Ini Mas Uyu mau kayak apa? Kita lihat sesi wawancara Mas Uyu dengan dari Telkom Bokombo dari Badung. Urung mulai lur sebelum. Kira sebentar sendiri. Mas Uyu bisa sibuk. Yang mana? Kegiatan itu tuh, gue udah jadi kantor, hanya belum baik bang, jin barang, kawas, siap. Nanti tak ikut bang. Siap. Ketua kelompok siapa nih Mbak? Ketua kelompok kita siapa? Oh Radmi. Oh itu. Pertanyaannya ini ya pak? Iya. Ini udah Siapa tadi namanya ketua kelompok siapa? Haura yang pakai topi. Yang pakai topi itu, yang pakai topi ketua penelitiannya gitu sih. Yang ini ya, bukan yang ini. Waduh, Mas Uyu dicecar pertanyaannya. Bisa jawab lah kira-kira kayak. Ngapa ya malah klinik Nanti malah nambah uang bulan nanti. Itu udah banyak banget. Itu dari tahun 1991 sampai 2010 itu jumlah kasusnya 450. Sudah mulai. 2023 itu kita memperhatikan jadi karena yang jadi dibanding dari jumlah pengunjungnya dari 2019, 20, 21 kan corona itu sepi. Nah 2023 kita sudah mulai Mas Uyu lagi sedang menjelaskan data jumlah korban kecelakaan laut atau penemuan jenazah dan korban luka parah di tahun 2023 ini. Nah, ini. Kita hari Sabtu Minggu itu kita bisa 60.000 orang masuk pantai. Kondisinya seperti ini. Karena kemarin waktu liburan juga ramai karena ini kan pas sepi ya. Ini tuangannya sepi kalau nanti kemarin ke pantai kok ketemu orang-orang itu. Ini sepi banget karena 400 kondisi sepi banget. Itu kalau ramai jalan ini macet, jalan ke pantai juga nggak bisa macet. Itu baru pantai-pantai bisa ramai. Udah kita datanya dari tahun ke tahun seperti itu. Di tahun 2023 kita ada 53 kasus yang ketemu meninggal juga. Yang nggak ada, alhamdulillah kita berhasil selamatkan semua. 53 itu bukan hasil, 53 itu korbannya yang berhasil kita selamatkan. Dan jumlah kasusnya 15, jadi dari 15 kasus itu ada korban 53 yang ketemu meninggal itu juga. Tapi itu bukan dari korban laut ketemu meninggal itu kita tahu-tahu ada jenazah. Itu karena nggak cuma dari pantai sini. Contoh kayak ini yang saat ini lagi bencana kan ada di Congot, Kulon Progo, Cilacap, kemudian sama Pacitan. Saat ini lagi ada pencarian. Kita juga membantu juga pakai perahu atau pakai jet ski. Nah itu kadang kita temu korban-korbannya dari pantai-pantai lain. Dan nggak jarang juga korban kita yang bilang di sini tuh ketemunya di Malang, ketemu di Batu Paras Pangandaran juga. Saya akan memang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita berhasil. Yang diselamatkan meningkat, artinya kita sudah beri depan pantai meskipun juga belum terlalu parah. Kalau mau mereka mau mulai sekarang atau dari Udah di oke. Saya dimulai aja ya. Nah, ini mulai wawancara loh. Terkait dengan nama lengkap, terus usia dan jabatan juga. Untuk nama saya Rudi Bawahdi Santoso. Untuk usia saya 5 tahun. Terus untuk jabatan saya kebetulan saya pada ini sebagai kepala komunikasi Sabil Masasi wilayah. Oke, kita kan udah bahas nih mengenai rem current. Ada nggak
sih nama lain yang digunakan di sini nih untuk menjelasin fenomena rekaren ini? Oke, rekaren ini memang bahasa internasional. Jadi memang nama itu jarang dikenal sama warga masyarakat Indonesia. Nah, rekaren sendiri itu punya beberapa sebutan. Ada bundiran, ada juga kalau warga sekitar itu nyebutnya lebun, dan sering disebutnya palu. Namun itu salah ya. Jadi justru yang sering berkembang di masyarakat itu malah palu laut. Nah, sebenarnya kalau palu laut itu yang ada di tengah laut sana, Palu Mariana, itu kan jauh dari tengah laut sana. Cuma yang ada di tepian pantai ini, yang ada harus balik ke tengahnya itu rekaren atau ekor palu. Itu jadi bisa disebut ekor palu, rekaren, juga bundiran. Itu tapi kalau orang lokal nyebutnya lebun. Itu kalau orang lokal tepian pantai itu nyebutnya lebun. Kadang juga ada yang bladon dan sebagainya. Nah itu sebutan lokal. Tapi yang sudah umum dan sekarang mulai juga diperbaiki oleh tugas bahwa nyebutnya ekor rekaren atau bundiran atau ekor palu. Itu untuk nama-nama dari nama lain dari rekaren. Biasanya di pantai sini ini ramai nih pengunjung, tapi lebih sering tuh di waktu kapan ya? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Untuk pengunjung Pantai Parangtritis itu sebenarnya tergantung dari rombongannya. Jadi di Pantai Parangtritis itu kompleks. Artinya kita tidak cuma menerima kunjungan dari satu apa ya? Memang pengunjungnya itu beragam. Jadi ada yang rombongan sekolah, ada yang rombongan mungkin desa dan sebagainya, ada juga mungkin rombongan pabrik, ada juga rombongan ibu-ibu, rombongan bapak itu biasanya memang jamnya berbeda-beda. Kalau rombongan sekolah sering datangnya pagi, itu pagi sama sore. Kalau rombongan ziarah datangnya pasti sore setelah ziarah dari makam-makam semuanya datang ke pantai. Itu tentang prediksi kita datangnya pengunjung. Tapi secara umum Pantai Parangtritis itu lebih sering dikunjungi di pagi sama sore hari. Jadi pagi itu mulai jam 5:30 pagi sudah banyak yang beraktivitas di air. Sebenarnya datangnya mereka udah dari jam 4 pagi. Cuma karena masih gelap, juga masih dingin juga, kebanyakan pengunjung mulai bermain air itu setengah 6 pagi. Setengah 6 atau jam 5 pagi menyusahkan juga karena kadang cuaca kadang masih gelap, kadang sudah terang. Itu paling sampai jam 9. Jam 10 pengunjung pulang, terus nanti diganti lagi sama pengunjung yang baru itu jam 2, jam 3, nanti sampai maghrib. Jadi ada pagi sama sore hari itu di waktu apa ya, libur umum lah, maksudnya hari biasa. Tapi untuk Natal dan Tahun Baru itu biasanya kita malam hari. Jadi memang menyesuaikan juga sama event-eventnya. Tapi paling banyak di pagi sama sore. Tadi kan udah disebutin ya dari rombongan sekolah, rombongan dari ibu-ibu atau rombongan pabrik gitu ya. Rata-rata tuh pengunjung di sini tuh usianya tuh bisa ketemu nggak ya berapa? Untuk rata-rata pengunjung tidak bisa kita jadikan patokan karena memang Pantai Parangtritis ini kompleks dari mulai anak kecil sampai angkat nenek juga banyak, dan itu jumlahnya hampir sama. Oh yang paling banyak pemuda enggak, bapak-bapak ibu juga banyak, bahkan yang nenek-nenek pun juga kadang ada rombongan 1 bis, 2 bis, 3 bis, yang memang itu rombongan lansia anak ziarah, banyak ziarah yang Sudah lansia. makam siapa ujian kasih ke Pantai Parangtritis. Jadi memang usia pengunjung yang datang ke Pantai Parangtritis itu Berarti merata lah ya sih, nggak satu kelompok aja. Kita mau ngasih tahu dia nih sebelum warga atau pengunjung itu masuk ke dalam Pantai Parangtritis itu ada nggak sih informasi atau peringatan untuk berhati-hati sebelum masuk pantai? Untuk informasi yang kita gunakan untuk mencegah adanya korban nakal itu memang sudah kita sampaikan. Dulu kita sudah sempat pasang semacam tulisan atau banner di dekat pintu masuk
Dan dulu juga kita pernah bekerja sama Dinas Pariwisata untuk menempelkan informasi itu di setiap tiket masuk. Itu. Namun saat ini program itu terhenti karena pemerintah nggak bisa ada itu sebetulnya kita sudah penyesuaian lagi dan itu memang belum diterima untuk saat ini. Nah, tapi upaya kita tidak berhenti di situ. Artinya saat ini kita sudah upayakan yang lain. Kita sudah pasang banner himbauan itu hampir di setiap pintu masuk. Itu kemudian juga kita juga saat ini membagikan stiker atau brosur yang itu konsepnya bisa ditempelkan di setiap kendaraan. Itu kita bagikan ke setiap tour leader yang masuk ke Pantai Parangtritis. Itu jadi setiap tour leader nanti sebelum rombongannya turun dari bis atau alat itu mereka bacakan dulu di Pantai harus seperti ini, harus ini, nanti kalau ada bendera seperti ini dan sebagainya itu sudah mulai dibacakan, mulai berjalan. Tapi itu hanya berlaku untuk wisatawan yang menggunakan tour leader atau menggunakan jasa bus atau travel. Untuk wisatawan yang datang menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi, sementara kita belum terampu untuk penyebaran brosurnya. Itu cuma kita sudah pastikan di hampir semua pintu masuk yang berpotensi dilewati oleh pengunjung itu bisa kita pasang tulisan yang itu sudah diperkirakan memang mudah terbaca. Dan juga untuk di tepian pantai, sampai di tepian pantai kita juga sudah sediakan bendera tanda berbahaya. Jadi memang tidak cuma dari masuknya saja, tapi kita juga perhatian kita itu juga ketika pengunjung sudah sampai di tepian pantai itu dan tidak berhenti di situ. Kita juga punya tim atau fotografer yang standby di tepian pantai dengan jarak kurang lebih antar petugas itu 100 meter itu pasti ada petugas. Setiap ada pengunjung itu pasti ada petugas. Meskipun saat ini petugas kami masih hampir bareng sama wisatawan. Artinya kalau pengunjung masih banyak yang tanya, saya kemarin di pantai kok nggak ada petugasnya? Karena memang kita bareng-bareng sama pengunjung lain, kita membangun di sana di tengah-tengah itu, meskipun ya kita pakai pelampung dan sebagainya, mungkin pengunjung yang lain kurang melihat, tapi sudah kita pastikan bahwa lokasi-lokasi yang berbahaya itu pasti ada petugasnya, dan seandainya ada yang melibatkan pasti kita ingatkan, meskipun pengunjungnya orang masih tim cari dan tidak ono, tapi kita lihat gitu. Itu yang sudah kita. Oke, tadi kan aku udah dengar nih Bapak menyampaikan tentang himbauan untuk wisatawan, tapi ada nggak sih himbauan untuk warga lokal di sekitar pantai sini? Untuk himbauan yang kita berikan ke warga lokal itu sebenarnya sama himbauan yang kita berikan, memang apa ya Pak? Kita itu himbauannya hampir sama apa yang kita sampaikan ke warga sekitar ataupun pengunjung itu sama, karena bahayanya sama. Itu cuma kalau pada saat di warga sekitar itu mungkin bedanya kita himbauan yang masuk ke nelayan, karena warga sekitar itu juga ada yang jadi nelayan, itu mungkin berbeda sama yang kita sampaikan sama pengunjung itu. Tapi secara umum warga masyarakat biasa sama himbauannya, paling yang sedikit berbeda untuk nelayan itu juga Kan aku udah dengar nih, ternyata nelayan juga ada. Nah, kalau mau nanya, nelayan itu kan cari ikan nih, kadang dari pagi hingga ke malam gitu ya, di pantai ini. Terus ada nggak sih dari tim SAR sendiri untuk memantau keselamatan dari nelayan juga? Untuk keselamatan nelayan kita sudah ada yang namanya semacam SOP. Jadi kita punya SOP, artinya pada saat kita buat kunjungan, kita hampir setiap pagi ada petugas kami yang ada di Depok, tempat nelayan itu mulai briefing
melaut atau pulang melaut kan ada depan TV kok itu ada petugas kami yang juga artinya masyarakat harus pakai lampu ini lampu nggak boleh cuma taruh di perahu harus dipakai kemudian juga bagaimana kondisi mesinnya seperti apa kondisi BBM-nya seperti itu langkah kita untuk mencegah adanya laka nelayan itu dan juga tidak satu dua kali juga memang sudah banyak sekali kasus nelayan terjadi perahunya banyak juga yang kita tangani dan itu selalu kita evaluasi artinya ini apa ya namanya kemarin ini seperti ini karena ini ya mungkin satu dua kali kita sampaikan melalui pengurus nelayan kemarin kesalahan di sini jadi kalau kesalahannya itu ada di situ evaluasi kita sampaikan mungkin seperti itu Wah Lur, ini mendengarkan penjelasan dari Mas Uyuk secara lengkap mungkin ini tidak cukup ya waktunya mungkin ya dulur kafe senang nonton YouTube mungkin besok kita buat eksklusif wawancara dengan Mas Uyuk bagaimana tentang Pantai Parangtritis edukasi tentang Pantai Parangtritis tentang mandi di pantai secara aman mungkin kita bikin videonya sendiri aja ini kalau mau ngikutin wawancara dari Mas Uyuk mungkin nanti lama banget ini karena ya jadi ini tak tutup ya Lur video ini tak tutup sih jelali di support terus YouTube Sar Parangtritis Family ditonton terus di like di komentar komen ya Lur ya dibantu komentar support terus mana ya untuk berkah-berkah buat kita semua di terus ngono sih ya Lur ya tak tutup terima kasih sudah menonton video ini mungkin kita jumpa di lain waktu dengan wawancara dengan Mas Uyuk secara eksklusif kita buatkan nanti insya Allah gitu dulu ya Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.